Pernahkah kamu berpikir bahwa suatu saat dunia ini akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati? Apa yang akan terjadi jika bumi ini hancur? Jika bumi ini hancur, maka tidak akan ada lagi kehidupan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Hari itu disebut dengan hari kiamat. Allah telah menjelaskan dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Qari'ah yang akan kita pelajari bersama pada bab ini. Simak penjelasan tentang hari kiamat beserta isi kandungan surat Al-Qari'ah secara lengkap dalam materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang surat Al-Qari'ah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Peta konsep pembelajaran kita tentang Al-Quran surat Al-Qari'ah. Yang pertama, kita akan mengenal surat Al-Qari'ah. Yang kedua, kita akan membaca bersama surat Al-Qari'ah. Yang ketiga, kita akan belajar isi kandungan surat Al-Qari'ah. A. Mengenal surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah diturunkan di Mekah, terdiri dari 11 ayat, menempati urutan surat yang ke-101 dan diturunkan setelah surat Quraisy. Al-Qari'ah artinya hari kiamat, yang diambil dari ayat pertama surat Al-Qari'ah, yang menjelaskan tentang peristiwa berakhirnya dunia dan seluruh makhluk ciptaan Allah lainnya, serta membahas di mana manusia akan tinggal setelah hari kiamat itu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. B. Membaca surat Al-Qari'ah. Sebelum membaca Al-Quran, pastikan dalam keadaan suci dari hadas atau telah berwudu, dan jangan sampai lupa membaca doa ta'awudz agar kita dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Silahkan anak-anak mengulanginya secara mandiri agar dapat melafalkan surat Al-Qari'ah dengan baik dan benar, dan bahkan mampu menghafalkannya. Terjemah surat Al-Qari'ah. Sebelum kita menerjemahkan surat Al-Qari'ah secara utuh, marilah kita simak arti kata per kata dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Yauma, hari. An-nasa, manusia. Kal farashi, seperti anai-anai. Al-mabthusi, yang bertebaran. Al-jibalu, gunung-gunung. Kal-aihni, seperti bulu. Al-mangfushi, yang dihambur-hamburkan. Man, siapa? Sakulat, berat.
mawazinuhu timbangannya, fahuwa maka dia, aisyatin kehidupan, rodiyatin memuaskan, khofat ringan, fa ummuhu maka tempat kembalinya, hawiyatun neraka hawiyah, narun api, hamiyatun yang sangat panas. Itulah tadi arti kata per kata dari surat Al-Qari'ah. Silahkan dihafalkan agar kalian mampu untuk menerjemahkan surat Al-Qari'ah dengan mudah. Terjemah surat Al-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Terjemah surat Al-Qari'ah ayat 1-11. C. Isi surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah membahas tentang peristiwa berakhirnya kehidupan dunia atau hari kiamat. Hari kiamat ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Berikut isi kandungan surat Al-Qari'ah. Ayat 1-3 terdapat pengulangan lafaz Al-Qari'ah sebanyak 3 kali. Hal ini memberikan petunjuk kepada manusia bahwa peristiwa hari kiamat benar-benar merupakan suatu peristiwa yang dahsyat dan tidak akan mungkin bisa kita hindari. Sehingga kita harus bersiap-siap dengan mempersiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan ayat keempat dan kelima menerangkan tentang kondisi manusia dan alam ketika hari kiamat. Manusia mengalami kebingungan dan ketakutan yang luar biasa, sehingga diibaratkan seperti anai-anai yang bertebaran. Sedangkan gunung-gunung yang kita anggap sesuatu yang besar, kuat, dan berat, namun pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya ringan, bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat ke-6 sampai ke-9 menjelaskan bahwa manusia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu orang yang berat timbangan amal kebaikannya akan bertempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya akan menempati neraka hawiyah. Ayat ke-10 dan 11 menjelaskan tentang neraka hawiyah, yaitu neraka yang di dalamnya api yang sangat panas disediakan Allah bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga dari neraka hawiyah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamid thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.